Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, kita akan siapkan dulu kartunya ya. Sebelumnya juga aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya, karena general reading, jadi tentunya energinya juga sangat general ya, teman-teman, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate ya untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang mungkin kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya, sesuatu yang bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kamu nantinya di kehidupan karir, keuangan, ataupun asmara kamu. Oke, dan seperti biasa untuk general reading kita pada kali ini, kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu secara general ya. Di bulan Juni 2022, teman-teman Cancer. Oke, ini adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu terlebih dahulu ya. Baru nanti kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu. Oke, di sini kita sudah lihat ada 5 kartu. Four of Wands, Nine of Swords, Five of Pentacles, Temperance, dan Six of Cups ya. Oke. Bottom of the deck kita ada Five of Wands. Oke. Untuk teman-teman Cancer, di sini bottom of the deck-nya adalah Five of Wands ya. Five of Wands biasanya bisa diartikan suatu konflik, suatu pertentangan, suatu kebimbangan ya, tetapi lebih kepada konflik ataupun pertentangan sih biasanya ya. Oke, bisa juga diartikan suatu keraguan ya. Di sini dalam mengambil suatu keputusan ataupun mengeksekusi suatu tindakan di sini. Oke. Nah, bisa diartikan seperti itu ya, Five of Wands. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan karir kamu nih ya. Selama bulan Juni 2022 ini untuk teman-teman Cancer, di sini kalau aku lihat memang beberapa dari kamu itu sedang berada dalam suatu kebimbangan ya. Mungkin terdapat suatu konflik batin ya. Oke, entah dalam karir yang saat ini kamu jalani ataupun bisnis yang saat ini sedang kamu geluti ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa dari kamu yang merasa bahwa pekerjaan kamu pada saat ini mungkin kurang sesuai nih, kurang sesuai dengan perkiraan kamu. Mungkin ternyata gaji yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, ataupun mungkin ternyata pekerjaan yang diberikan kepada kamu tidak sesuai dengan hasil yang kamu dapatkan, ataupun justru sebaliknya ya, kurang lebih seperti itu ya, dimana kamu merasa stuck mungkin dengan jabatan kamu sekarang, dengan pekerjaan kamu sekarang, ataupun kamu mulai merasa jenuh dan sebagainya, sehingga kamu mulai berpikir apakah mungkin ini saat yang tepat untuk kamu untuk mencari pekerjaan baru misalkan, ataupun beralih profesi. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu yang mulai memiliki pemikiran semacam itu ya. Ataupun mungkin untuk kamu yang sedang menjalankan suatu bisnis ya. Oke. Mungkin pendapatan bisnis kamu ataupun omset dari bisnis kamu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bisa jadi juga kamu merugi terus-menerus ya. Sehingga kamu mulai ragu apakah ini sebaiknya kamu jalani ataukah kamu mencoba menggeluti bisnis yang lain nih, ataupun mungkin kamu mencoba alternatif lain. Nah, ada banyak pemikiran-pemikiran seperti itu ya kalau aku lihat di sini ya. Oke. Nah, itu memang saat ini agak membuat kamu ya dalam tanda kutip agak stres ya, mendapatkan sedikit tekanan ya. Kira-kira langkah apa yang kamu perlu ambil gitu ya. Oke, karena kamu juga tidak ingin salah mengambil langkah gitu ya. Karena kamu sadar bahwa nggak semua orang memiliki sebenarnya kesempatan seperti kamu ya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, memang di sini kalau aku lihat keadaannya cukup tricky ya. Ini adalah keadaan yang tidak mudah, dan memang bottom of the deck-nya itu juga Five of Wands ya. Jadi memang konflik batin yang harus memang kamu hadapi sih sebenarnya. Nah, di sini kita beruntungnya diberikan saran ya oleh semesta. Di sini kalau aku lihat ada Five of Pentacles di sini, ada The Temperance ya. Jadi ada baiknya salah satu guidance ya, salah satu petunjuk ataupun salah satu patokan yang bisa kamu jadikan landasan ya istilahnya dalam mengambil keputusan yang paling tepat adalah menyesuaikannya dengan keadaan finansial yang saat ini sedang kamu alami. Oke, nah
Misalkan untuk kamu yang berencana misalkan untuk mengganti pekerjaan ataupun mencoba pekerjaan baru. Oke. Nah, kamu lihat kembali keadaan finansial kamu saat ini. Apakah kamu sudah memiliki cukup dana nih apabila memang kamu harus berganti pekerjaan? Oke, karena tentunya setelah kamu misalkan berhenti dari pekerjaan kamu yang sekarang dan kamu ingin mengganti ke pekerjaan baru, tentunya bisa jadi ada masa kosong nih ya selama mungkin beberapa bulan gitu ya. Nah, apakah memang kamu memiliki cukup dana untuk menghidupi diri kamu sendiri ataupun diri kamu dan keluarga selama masa kosong tersebut? Gitu. Oke, nah kalau jawabannya adalah iya, memang kamu sudah menabung, kamu sudah memiliki dana yang cukup sampai kamu mendapatkan pekerjaan yang baru, maka bisa jadi keputusan untuk berganti pekerjaan itu adalah keputusan yang tepat. Nah, tetapi apabila ternyata memang kamu masih walaupun mungkin kamu tidak menyukai pekerjaan kamu merasa stuck, tetapi di satu sisi juga kamu membutuhkan pemasukan karena mungkin keadaan keuangan kamu yang masih sedikit belum stabil. Nah, ada baiknya untuk saat ini kamu mengurungkan niat tersebut terlebih dahulu. Oke, nah sama juga terhadap bisnis yang kamu jalani ataupun untuk kamu yang berencana untuk memulai suatu bisnis. Oke, nah apakah dengan menutup bisnis kamu ataupun berganti dengan bisnis lain, tentunya kan kamu memerlukan modal nih ya, memerlukan modal tambahan, memerlukan waktu tambahan. Nah, apakah kamu memiliki resource yang cukup untuk mengambil keputusan tersebut? Sekali lagi kalau jawabannya iya, berarti itu adalah memang keputusan yang tepat untuk berganti ataupun memulainya. Nah, tetapi di satu sisi apabila memang keadaan finansial kamu sebenarnya tidak memungkinkan, maka ada baiknya kamu urungkan niat kamu terlebih dahulu sampai keadaan finansial kamu lebih stabil di bulan-bulan berikutnya. Oke, nah kurang lebih itu adalah patokan ya ataupun guidance yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu. Mudah-mudahan ini bisa menuntun kamu mengambil keputusan yang paling tepat sehingga kamu tidak merasa terbebani lagi nih. Oke, dengan konflik batin yang saat ini kamu alami, dan tentunya keputusan apapun yang kamu ambil ya untuk karir kamu ataupun keuangan kamu nantinya itu bisa tentunya mudah-mudahan membawakan hasil yang lebih optimal ya, sesuai dengan ekspektasi yang kamu harapkan selama ini. Good luck ya untuk kamu para Cancer. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan mengenai karir dan keuangan kamu ya teman-teman Cancer. Di bulan Juni ini kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara ya. Di bulan Juni 2022, oke. Wait. Yang ini terlempar nanti. Oke, di sini juga kita sudah ada. Oke, di sini tadi kita ada Nine of Wands, Page of Wands, Seven of Cups, King of Wands dan The Sun di sini. Oke. Bottom of the deck kita ada Knight of Cups. Knight of Cups, oke. Ya. Knight of Cups. Oke, untuk teman-teman Cancer, di sini untuk kehidupan asmara kamu di bottom of the deck-nya adalah Knight of Cups ya. Knight of Cups ini bisa diartikan mengikuti kata hati ya dalam mengambil keputusan apapun yang berhubungan dengan kehidupan asmara kamu nih di bulan Juni 2022 ini. Oke, jadi lebih mengutamakan apa yang kata hati kamu ucapkan ya ketika mungkin kamu bertemu dengan seseorang ataupun ketika kamu memutuskan untuk mengambil suatu keputusan nih. Oke, apapun yang berhubungan dengan kehidupan asmara kamu. Oke, itu akan menjadi saran terbesar ya untuk kehidupan asmara kamu di bulan Juni 2022 ini. Kita lihat ya di kelima kartu yang di bawah, Nine of Wands, Page of Wands, dan Seven of Cups ya di sini. Kalau aku lihat memang di sini sebenarnya dari sisi kesiapan hati ya, kamu sudah lumayan healing ya dari hubungan kamu yang terdahulu yang mungkin pernah gagal ya, yang mungkin pernah harus berakhir ya. Kamu di sini sudah kalau aku lihat kamu sudah sedikit demi sedikit mulai berusaha untuk membuka hati kamu kembali ya, membuka diri kamu kembali, ataupun minimal mungkin kamu belajar untuk menemui orang-orang baru ya, menemukan potensi-potensi baru yang lebih baik di luar sana, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat memang sebenarnya di sini di bulan Juni ini kamu akan menemui cukup banyak orang ya. Istilahnya beberapa pilihan gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang akan kamu temui di bulan Juni ini. Karena di sini ada Seven of Cups yang berarti choices ya. Bisa lebih dari satu ya tentunya ya. Karena namanya juga pilihan ya. Pastinya lebih dari satu di sini.
Artinya kamu menemui beberapa orang yang mungkin menunjukkan adanya rasa ketertarikan nih dengan kamu. Oke. Nah, di satu sisi di sini sebenarnya apakah kamu siap nih untuk memilih satu di antara orang-orang tersebut nih? Oke, apabila memang kamu merasa klop gitu ya dengan salah satunya gitu, ataukah memang kamu sudah siap membuka hati kamu untuk mencoba menjalani ke jenjang hubungan yang lebih serius gitu ya. Oke. Di sini yang perlu kamu lebih perhatikan di sini adalah King of Wands ya. King of Wands itu artinya bisa diartikan menghadapi tantangan ya di sini ya. Oke. Nah, jangan lupa ketika memang kamu sudah memantapkan hati kamu atau memantapkan pilihan kamu terhadap seseorang. Nah, di sini kamu harus selalu ingat bahwa tidak peduli nih sebagaimana klopnya kamu dengan dia, tidak peduli sebagaimana nyambungnya percakapan kamu antara kamu dengan dia, dan tidak peduli betapa tertariknya kalian dengan satu sama lain, tantangan itu akan selalu ada. Nah, itu harus kamu selalu camkan gitu ya dalam pikiran kamu. Tantangan itu akan selalu ada. Perbedaan pendapat, yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, mungkin konflik-konflik kecil, drama-drama kecil itu pasti nantinya akan terjadi. Oke. Nah, kamu harus tanyakan kepada diri kamu. Oke. Nah, apakah memang kamu sudah benar-benar siap nih untuk menghadapi tantangan tersebut apabila memang kamu sudah memantapkan hati dengan orang tersebut. Oke. Nah, kalau memang kata hati kamu mengatakan belum, ikutilah kata hati kamu. Nah, berarti memang kamu masih mungkin memerlukan waktu yang sedikit lebih banyak untuk berkomitmen, oke, ataupun untuk lebih mengenal pribadi masing-masing terlebih dahulu. Tetapi apabila memang kata hati kamu mengatakan bahwa memang kamu sudah siap, kamu sudah memantapkan hati dengan orang ini, dan kamu juga sudah siap untuk menghadapi tantangan ataupun drama apapun yang mungkin nantinya terjadi, nah maka ikutilah kata hati kamu dan beranikan diri kamu untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan orang tersebut. Oke. Nah, keputusan apapun yang kamu ambil selama itu memang sesuai dengan kata hati kamu, itu pastinya akan tetap membawakan kamu ke kebahagiaan. Di sini ada desainnya, hasil yang optimal. Nah, artinya ketika kamu memang menuruti ya kata hati kamu, tidak membohongi kata hati kamu sendiri, hasilnya apapun, entah akhirnya kalian hanya sebatas teman, entah pada akhirnya kalian mungkin memang jadian, entah memang nantinya ternyata memang kalian putus kontak gitu ya misalkan gitu ya. Nah, apapun resultnya lah, hasilnya itu tidak peduli hasilnya apapun, itu tetap akan membawa kebahagiaan untuk kamu, Desan, karena memang kamu sudah mengikuti kata hati kamu. Oke, nah itu adalah inti dari readingan asmara kamu di bulan Juni 2022 ini. Oke, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah menolak seseorang, kamu tidak perlu merasa bersalah apabila kamu belum siap berkomitmen, kamu juga tidak perlu merasa bersalah apabila kamu kok ngerasa kamu buru-buru banget gitu ya. Nah, selama memang kata hati kamu berkata demikian dan kamu menurutinya, keputusan apapun dan hasilnya apapun itu tetap akan membawa kamu ke kebahagiaan. Intinya adalah seperti itu. Oke, jadi good luck ya untuk kamu teman-teman Cancer. Mudah-mudahan nih ya ini bisa menjadi referensi untuk kamu ya apabila memang ini resonate dengan kehidupan asmara kamu, dan tentunya ini bisa membawa kamu kepada kehidupan asmara yang memang kamu ekspektasikan ya, yang tentunya bisa membawa kebahagiaan untuk kamu dan si dia pada nantinya. Good luck ya untuk kamu para Cancer. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita